Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabarnya sehat semuanya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Tapi hari ini ada salah satu teman kita yang kurang sehat, Pak Hira. Kita doakan Pak Hira ya. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Kenal Pak Hira nggak kamu? Kenal. Masa nggak kenal udah 4 tahun. Pak Hira hari ini sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh ya. Dan kalau ada keluarga kalian yang sakit, kita doakan juga mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap hari ini ya? Ya, supaya lebih berkah ilmunya, ya gampang diserapnya. Mari kita baca doa terlebih dahulu bareng-bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma buku matematikanya sudah pegang semua? Dibuka halaman 2, dipegang pensilnya atau yang punya stabilo dipegang stabilonya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya ditutup, telinganya yang dibuka sama pikirannya. Mudah-mudahan dengan sekedar suara tidak Bapak tampilkan tulisannya, tulisannya lihat di buku saja. Materi pertama, supaya fokus mic-nya Bapak matikan semua dari sini ya. Jangan dinyalakan dulu sebelum Bapak perintahkan untuk dinyalakan. Matematika, materi pertama yang akan kita bahas yakni akan mengenal tentang pecahan. Pecahan. Pecah. Ya. Boleh dipegang pensilnya. Untuk arti pecahan dilihat halaman 2. Ada di bawah kotak kuning. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Garis bawahi pakai pensil. Biar nanti gampang. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jika sebuah benda dibagi menjadi 2 bagian sama. Yang mana, Pak? Halaman 2. Belahan mana ya, Pak? Halaman 2, baca aja di sana kan ada. So, masa nggak bisa baca? Kalau nggak bisa baca, ke Bapak dibalikin ke kelas 1.
Ada? Oh, ada Nggak tulisan. ada, Pak. Eh, Ada. nggak ada. Kamu buku apa yang dipegang? Matematika dulu ya, bukan bahasa Arab. Oke, Bapak ulangi lagi. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jika sebuah benda, apapun bendanya, jika dibagi menjadi dua bagian sama besar, maka nilai setiap bagian adalah setengah. Setengah itu kalau digambarkan dengan angka, yaitu 1/2. 1/2 bagian dari jumlah benda seluruhnya. Boleh dilihat ke sini. Bapak contohkan. Misalnya Bapak punya sesuatu. Jangan ini atau apa ya. Ini sajalah. Bapak punya sesuatu benda, misalnya apapun itu. Kemudian sama Bapak dipotong menjadi dua bagian sama besar. Nah, dari 1 menjadi 2, maka 1 ini disebutnya setengah. 1/2 dari keseluruhan. 1 dari 2 bagian ini. Oke, itu disebutnya pecahan. Ya, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Itu misalnya Bapak punya tisu. Nah, ya, punya tisu. Tisu ini Bapak sobek, Bapak buat jadi 2 bagian sama besar. Maka setiap satu bagian ini dinamakannya pecahan. Oke, sampai sini paham ya? Oke, cukup angkat tangan jempol saja kalau paham. Tampak. Iya, cukup angkat jempolnya. Oh, berarti sudah paham. Jadi, ya itu. Dan nanti Bapak tampilkan di papan tulis. Kemudian lihat lagi di bukunya, di paragraf kedua, pecahan dinyatakan dalam bentuk AB. Ya, dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Mari kita lihat ke papan tulis. Oh, Habibi keluar masuk, kayaknya sinyalnya bermasalah nih. Untuk Habibi. Fokus lihat ke sini semuanya. Sebentar, Bapak pakai headset dulu. Cek. Cek. Jelas suara Bapak? Angkat jempolnya kalau jelas. Oke, siap. Lihat ke papan tulis. Ayah kan, ayah papan tulisan segala. Ada matematika namanya juga. Hari ini kita membahas tentang pecahan. Tuh. Duh, tulisan Bapak jadi agak kurang bagus nih, lama nggak nulis. Padahal awalnya mah sama, kurang bagus. Ya, jadi pecahan. Bagus, Pak. Oh iya. Ada yang muji Bapak, bagus, Pak. Cina. Ya iyalah bagus. Kalau jelek mah nggak bagus. Oke, kembali, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Misalnya, ini Bapak punya, anggap aja Bapak punya pizza ini. Aduh, jadi lapar kan? Nanti habis matematika semuanya ke pizza ya. Beli 2, kirim ke Bapak 1. Ini Bapak punya pizza nih, ya. Pizza ini adalah 1 awalnya. Jadi pecahan itu, nilai pecahan paling besar adalah 1.
Ya. Kemudian ya, pizza ini Bapak potong jadi 2 bagian. Set. Ini dipotong ceritanya. Nah, maka ini nilainya adalah setengah. 1/2 lambangnya. Ya, ini juga setengah. 1/2. 1 dari 2 bagian. Ini juga 1 dari 2 bagian. Itu disebutnya pecahan. Pak, bagaimana kalau misalnya si pizzanya ini dibagi 4? Karena ada Daru, ada El misalnya, ada Arfi, ada 4 orang lah misalnya sama Adit. Nah, ini si pizzanya dipotong-potong menjadi 4 bagian sama besar. Maka kalau dibagi 4, setiap bagiannya bukan 1/2, tapi 1/4 berapa? Pinter, 1/4 ya. Karena 1 dari 4, 1/4, 1/4. Ini juga 1/4, ini 1/4. Oke. Ya, kalau sudah menjawab, mic-nya ditutup lagi sendiri ya. Biar fokus yang lainnya. Oke, terima kasih. Ini ya. Pak, bagaimana misalnya ini kan 1/4, 1/4. Ini ceritanya ada siapa tadi teh? Ada Rasya, ada Adit, ada Daru, ada El. Awalnya 4 orang. Karena misalnya Adit datang di kebagian 1 nih. Kemudian Daru datang juga ke bagian 1. Ternyata El nggak datang. Ya, ini ada 2 lagi. Ternyata yang 2 ini ya, dua-duanya karena Rasya belum sarapan, dimakan dua-duanya sama Rasya. Berarti Rasya makan berapa bagian? 2. Makan 2. Berarti Rasya makannya bukan 1/4, tapi 2/4. Karena ini kan 2, ini 1/2, ini 1/4, ini 1/4 digabung, jadi Rasya mah makannya 2/4. Seperti itu. Ya. Kalau Adit 1/4 kebagiannya, Daru 1/4. Kalau Rasya misalnya makannya 2/4. Ya. Dan pecahan dinyatakan dalam bentuk AB. Perhatikan ke sini, fokus semuanya dalam bentuk AB. A/B. A ini yang di atas disebutnya pembilang. Apa? Pembilang. Dan B ini disebutnya penyebut. Alah, pinter. Aduh, oi, Zoom-nya mau mati. 10 menit lagi. Tapi gampang, nanti tinggal masuk lagi ya. Maklum, belum yang pro, masih yang free. Nanti kalau sudah ada modal kita yang pro. Oke, Bapak tanya misalnya, Wildan boleh dibuka mic-nya? Angka berapapun yang di atas itu disebutnya pembilang. Angka berapapun yang di bawah disebutnya penyebut. Rumusnya A, B. Untuk Wildan, coba jawab. Misalnya 1/2. Pak, suaranya kecil, Pak. Hah? Suara Bapak kecil? Suaranya kecil. Dengerin, Pak. Makin. Serius suara Bapak kecil? Pak. Pak, di aku enggak, Pak. Volume di HP-nya mungkin kurang kenceng ya. Oke. Ya. Wildan bantu dijawab. 1/2. 1/2. Angka 1 disebutnya angka apa, Wildan? Pembilang. Ya.
Pembilang. Yang di bawah angka 2 disebutnya penyebut. Kan ini rumusnya. Angka berapapun yang di atas disebutnya pembilang. Angka berapapun yang di bawah disebutnya penyebut. Oke, di sini ada angka 2/4. Bapak ingin tanya Najwa. Najwa, 2/4. Angka yang disebut angka penyebut angka berapa? Angka Oke, betul. Kemudian Bapak ingin tanya ke Ahdan, Bapak nggak usah tulis. Ada angka 10/15. 10/15. Angka 10 disebutnya angka pembilang. Ada 3/4. Angka 4 disebut angka penyebut. Sekarang dibalik. 4/3. Angka 3 disebut angka penyebut. Pokoknya angka berapapun yang di atas disebutnya pembilang. Setiap angka yang di bawah disebut penyebut. Ya. Oke, sampai sini paham? Paham ya. Oke. Lihat di berapa menit lagi? 6 menit lagi. Lihat buku yang ini di halaman 3. Pegang pensilnya semuanya. Yang A. Ini ada pepaya dibelah menjadi 2, dimakan 1. Berarti setiap potongan makanan berikut berapa nilainya? 1/2. Yang A 1/2. Tulis di kotaknya di sini. 1/2. Cepet ngelamun. Yang B ada berapa potong itu? Pizza. Di mana, Pak? 1/8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Dimakan 1. Berarti nilai pecahannya berapa? 1/8. 1/8. Pinter. Kemudian yang C ada gambar apa ini tuh ya? Jeruk Strawberry. Strawberry. Kamu nggak bisa bedain mana jeruk mana strawberry ya. Habis ini ke pasar semua beli jeruk sama strawberry. Bedakan. Strawberry ada berapa bagian? Ada berapa potong? 7. Dimakan 1 berarti berapa nilai pecahannya? 1/7. Tulis langsung tulis daripada lupa lagi. Yang nomor 2. Tentukan bentuk pecahan dari bagian yang diwarnai sesuai gambar berikut. Yang A ada berapa bagian? Semuanya. Semuanya ada 3 bagian. Yang diwarnai ada berapa bagian? 2. Berarti nilai pecahannya berapa? 1/2. Salah. Dari yang diwarnai dulu. 2/3. 2/3. 2 yang diwarnai dari 3 kotak seluruhnya. 2/3. Tulis. Jangan ngelamun. Tulis. Nomor bagian B. Bagian B ada berapa bagian semuanya? Hitung. 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yang diwarnai ada berapa? 8. Berarti nilai pecahannya berapa?
8/11. Ditulis. Buru. Jangan berisik. Tadi berapa, Pak? 8/11. Dihitung aja lagi. Semuanya ada 11, yang diwarnai ada 8. Berarti 8/11. Yang C, bagian C, ada berapa kotak semuanya? Semuanya ada berapa kotak? Semuanya mah ada 10 atau ada 10. Yang diwarnai ada berapa? 7. Berarti nilai pecahannya berapa? 7/3. 7/3 dari mana? 7/10. 7/10. 7 yang diwarnai dari 10 kotak semuanya. Yang nomor 3. Nah, ini mah tugas kamu diwarnai. Ya, nomor 3. Bentar, Bapak dimatiin dulu mic semuanya. Oke. Untuk nomor 3, warnailah gambar sesuai nilai pecahan. Di sini kebalikan yang dari atas. Di atas mah sudah diwarnai tapi pecahannya belum. Yang di bawah mah pecahannya sudah ada tapi diwarnai belum. Di sini ada 2/5. 2 dari 5 berarti yang nomor aku Bapak dikasih contoh. Berarti yang diwarnainya itu adalah 2. Jadi angka yang di atas yang diwarnainya. Kalau angkanya ada 2 diwarnai. Bebas pakai warna apa saja. Kalau nggak punya pensil warna, pakai pensil biasa nggak apa-apa. Asal rapi. Ya. Berarti yang A diwarnainya 2. Yang B berarti berapa diwarnainya? Karena 4/7. 4 dari 7. Pokoknya angka yang di atas itu angka yang harus diwarnai. Nomor C, 7/9. Berarti warnainya berapa? Yang D, 7/10. Nah, ini mah mirip dengan ini. Sama. Berarti diwarnainya berapa? Ya. Yang E itu 9/12. Oke. Ya. Silakan kamu kerjakan dulu yang ini. Kemudian nanti setelah jam 8:30 pas masuk lagi. Karena ini akan mati Zoom-nya. Warnai dulu, kerjakan dulu. Ini yang mudah. Pasti bisa semuanya ya. Pak, ulangi. Ulangi. Yang ini warnai, silakan kamu warnai bebas. Lihat angka pecahannya 2/5 berarti yang diwarnainya 2. Kalau 3/5 berarti 3 yang diwarnainya. Kalau 5/5 ya berarti semuanya. Itu karena di sini 2/5 jadi 2 saja yang diwarnai. Kalau ini 4/7 berarti hanya 4 yang diwarnai. Kalau yang ini 7/9 berarti 7 yang diwarnai. Begitupun sampai E. Gampang kan matematika? Gampang, Pak. Iya, matematika itu pelajaran yang paling asik. Itu. Jadi matematika itu tidak menjenuhkan. Oke, kita menunggu yang lain dulu biar sama semua. Boleh yang di bawah coba masing-masing baca dalam hati. Kemudian kira-kira berapa isinya? Coba masing-masing yang sudah gabung boleh dilihat bukunya di halaman 3. Lain itu belum gabung semua dan hasil aja dulu. Coba tebak masing-masing dalam hati. Nanti yang Bapak tanya coba untuk dijawab nanti ya. Untuk nomor 4 masih berhubungan dengan pecahan. Cung yang ingin bantu Bapak membacakan, Cung. Cung yang ingin bantu membacakan, Cung. Oke, Ahdan angkat tangan. Untuk Ahdan silakan dibaca yang kencang untuk nomor 4. Ibu membagi semangka menjadi 9 potong sama besar. Mita mengambil 2 potong. Semangka berapa bagian semangka yang diambil? Berapa menurut Ahdan jawabannya? Bapak ingin tahu.
Ibu. 2/9. Ah? 2/9. 2/9. Pendapat Ahdan untuk nomor 4 itu 2/9. Ada yang jawabannya beda? Ada yang jawabannya beda dengan Ahdan? Atau Cung yang jawabannya sama dengan Ahdan? Punya pendapat sama dengan Ahdan? Woi, ngacung semua. Naipa nggak ngacung, Naipa? Iya. Coba perhatikan. Ibu membagi semangka menjadi 9 potong sama besar. Jadi kalau digambarkan mah sama kayak tadi. Ya, ibu punya semangka dipotong-potong jadi 9 sama besar. Kemudian Mita ngambil 2 untuk dimakan. Nah, yang diambil Mita itu berarti 2 dari 9 potong. 2 bagian dari 9 bagian berarti 2/9. Yang jawabannya 2/9 berarti bagus. Ada yang ingin bantu bacakan nomor 5? Boleh angkat tangan? Mana belum ada yang angkat tangan? Yang mau bantu bacain? Algis angkat tangan. Algis, silahkan baca nomor 5. Terdapat 2 buah paprika. Potong menjadi 2 bagian sama besar, dan paprika kedua dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Setiap potong. Oke, terima kasih. Terdapat 2 buah paprika. Berapa buah paprikanya? Ada berapa? 2. Ada 2. Kemudian paprika pertama dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dan paprika kedua dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Tuliskan bentuk pecahan dari setiap potongan paprika. Yang 1/2. Yang 1/2. Yang satu lagi? 1/5. Nah, iya, betul. Silakan tulis di sananya langsung. 1/2 dan 1/5. 1/2 dan 1/5. Di situ aja di bawah. Tuliskan bentuk pecahan dari setiap. Halaman berapa, Pak? Halaman 3. Oh, yang baru gabung ya. Yang baru gabung tadi. Yang baru gabung. Dilihat di nomor 3. Halaman 3 bagian 4 dan 5 di bawah. Di bawah yang tadi yang sudah dikerjakan. Yang nomor 4. Ibu membagi semangka menjadi 9 potong sama besar. Mita mengambil 2 potong semangka tersebut. Berapa bagian semangka yang diambil Mita? Yang diambil Mita itu 2 dari 9 potong. Berarti 2/9. Yang nomor 5, yang baru gabung. Terdapat 2 buah paprika. Berarti ada 2 buah paprikanya. Paprika pertama dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Paprika pertama dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dan paprika kedua dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Tuliskan bentuk pecahan dari setiap. Jadi dari setiap 1 potong. Berarti yang 1/2, yang satu lagi 1/5. Kayaknya sebagian mungkin supaya lebih paham, Bapak gambarkan saja supaya tidak miskomunikasi.
Tidak misunderstanding. Nih, Bapak bantu gambarkan supaya lebih bisa dipahami. Paprika. Buah paprika teh buah kayak gimana sih? Paprika. Apa kayak semangka gitu? Kayak cabai. Kayak Hah? tomat. Kayak tomat. Kayak tomat. Kayak tomat. Iya Pak, kayak tomat. Oh gitu. Aku masih gambar tomatnya gini ya. Anggap saja ini paprika lah Kayak gitu cherry. Kayak cherry ada lagi itu. Lihat ke sini, anggap saja ini buah paprika ya. Anggap saja ini gambar yang paling bagus yang pernah kalian lihat. Benar Pak. Gitu. Gak bagus. Anggap saja ini gambar yang paling bagus. Ini Paprika begitu. Ibu punya 2 paprika. Ini paprika pertama atau Bapak kasih A, ini paprika kedua kasih B. Yang satu ini dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Keluar dulu mah. Set. Gara-gara Beauty nelpon. Ini ya, yang pertama dipotong jadi 2, berarti setiap bagiannya ini adalah 1/2, ini 1/2. Yang satu lagi dipotongnya menjadi 5 bagian sama besar. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Anggap saja ini pas ya. Anggap saja ini gambar terbagus yang pernah kalian lihat. Nah, dari setiap bagiannya ini adalah 1/5. Ini juga 1/5. Ini 1/5. Ini juga 1/5. Ini juga 1/5. Itu maksudnya ya, soal cerita itu yang barusan itu. Jadi soal cerita itu akan cepat dipahami bagi orang-orang yang sering membaca buku. Itu. Untuk matematika hari ini selesai sampai di sini membahas tentang pecahan dulu yang awal. Jadi arti pecahan itu apa tadi? Yang di awal arti pecahan apa? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Cakep. Ya. Itu. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. A itu disebutnya pembilang, B disebutnya penyebut. Jadi setiap angka yang di atas itu adalah pembilang, setiap angka yang di bawah adalah penyebut. Selesai tugas hari ini untuk matematika. Alhamdulillahirobbil alamin. Nanti hasilnya langsung kalian fotokan, kemudian kirim ke Bapak. Meskipun Bapak tahu semuanya mengerjakan, tapi kalau nggak dikirim, Bapak nggak punya bukti, makanya harus dikirim. Habis ini bukan Pak.